Perkenalkan, nama saya Oliva Renziana Atu, pendamping PKH Kecamatan Nangapeda, Kabupaten Ende. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan stunting yang terjadi pada anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Semuanya sudah tahu tentang apa itu stunting? Sudah. Coba Ibu Rini, apa itu stunting? Stunting itu anak-anak yang tidak sehat, tuh yang tidak subur, toh Ibu, yang dia punya perkembangan tidak bagus, karena pendek, toh Ibu toh biasanya. Oh iya, baik. Untuk stunting itu adalah anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Oh begitu. Jadi di langkah keempat ini kita akan membahas tentang dampak dari permasalahan stunting. Dampak permasalahan stunting itu ada dua. Ada dampak untuk jangka pendek dan dampak untuk jangka panjang. Dampak dalam jangka pendek yaitu anak kita akan gagal tumbuh, gagal berkembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Sedangkan dampak stunting untuk jangka panjang yaitu dapat mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Baik ibu-ibu, sekarang saya bagi ibu-ibu semuanya dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama kita berdiskusi tentang upaya yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Kelompok kedua yaitu membahas tentang upaya yang dilakukan keluarga dan lingkungan jika ada anak kita yang kena stunting. Baik, sekarang saya akan membagikan ibu-ibu ke dalam dua kelompok ya. Kelompok yang pertama, Iya Ibu, dan kelompok yang kedua. Ibu-ibu silakan tulis apa upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting untuk kelompok 1 dan upaya yang dilakukan untuk menangani stunting untuk kelompok 2. Sudah tulis semua ya ibu-ibu? Sudah Ibu. Sekarang saya minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting pada anak yaitu yang pertama, pemenuhan gizi calon ibu dan ibu hamil. Pemenuhan gizi calon ibu dan ibu hamil itu merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai berusia 2 tahun. Upaya yang ketiga itu mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat mengenai stunting. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan upaya yang kelima, orang tua atau keluarga selalu memantau tumbuh kembang anak setiap bulannya. Demikian hasil kelompok kami. Baik, terima kasih Ibu Rini yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab upaya yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang mengalami stunting, yaitu upaya yang pertama, keluarga dan lingkungan tidak boleh melabeli atau mengolok-olok anak tersebut. Upaya yang kedua, keluarga dapat mengakses rujukan layanan kesehatan yang tepat untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Fiani yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 juga. Setelah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, di sini saya dapat simpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting yaitu yang pertama, pemberian gizi yang seimbang pada ibu hamil. Yang kedua, ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada anak selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun.
Yang ketiga, dapat mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat mengenai stunting. Serta yang terakhir, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sedangkan untuk upaya penanganan pencegahan stunting, yaitu apabila ada anak-anak yang terkena stunting, kita sebagai keluarga atau lingkungan tempat tinggal kita jangan mengolok-olok mereka. Dan yang kedua, keluarga atau orang tua bisa mengakses rujukan layanan kesehatan bagi anak yang terkena stunting. Demikian pertemuan kita pada hari ini tentang dampak stunting. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Selamat siang.